Akhirnya sekarang aku dapat menemukan cara yang paling jitu untuk mendapatkan Iboy. Dan sekarang, Liana, ibunya Iboy sudah aku kendalikan. Aku tinggal menyingkirkan Pri Hitam dan teman-teman. Sena, gimana nih? Naganya nggak mendengerin aku. Aku juga nggak tahu. Kenapa mereka berjalan ke arah gunung? Aku yakin, pasti mereka merencanakan sesuatu. Pasukan! Ayo bergerak lebih cepat! Ayo! Naga, kamu nanggung banget sih. Padahal kan dikit lagi nyampenya. Boy, sepertinya naga ini bukan yang nggak mau ke sana, tapi dia tidak boleh ke sana. Sena, jadi kita jalan kaki ya? Iya, kita harus mendaki gunung itu sendiri. Ayo. Makasih ya atas bantuan kamu, naga yang baik. Suatu saat nanti kita akan ketemu lagi ya. Dadah. Kamu siap? Tumbuhlah dan bergunalah buat yang lain. Cepet banget tumbuhnya. Lihat rambutnya. Wah, tinggi sekali. Gak berhenti-berhenti ya. Hebat. Makasih ya, Kak. Semoga rencana kita berhasil. Udah boleh belum nih kita naik ke atas? Tunggu dulu, sebentar lagi. Kalian sudah bisa sekarang. Kalian lanjut duluan ya. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Terima kasih ya. Asik. Wah, tinggi juga nih. Wah, kalau lihat ke bawah, ternyata tinggi banget ya. Baru nyadar aku. Yuhu. Jadi, hati
kutukan. Bagaimana caranya kita menggunakan petir-petir itu? Bahum. Nah, sekarang kalian pakai ini aja ya. Terima makasih ya. Ya, sama-sama. Kamu harus hati-hati. Kamu tahu kenapa gunung ini dinamakan gunung kutukan? Karena kalau sekali kita ceroboh, kita bisa celaka. Gawat juga ya. Jadi kita nggak bisa cepet dong. Tidak apa-apa ya, Boy. Yang penting kita selamat. Lagi pula puncak gunung tidak terlalu jauh. Ayo kita lanjutkan. Pasukan, temukan mereka. Boy, lewat. Lagi kelabat udah sampai sini. Sena, kalau gitu kita harus cepat. Ya, kamu benar. Ingat, hindari jalan yang terjal dan terbuka. Di sana banyak petir. Oke? Pasukan panah, serang mereka. Iya, Boy. Ayo kita pergi. Cepat. Tahan kalian semua. Jangan menyerah semuanya. Akhirnya. Iya, Boy. Sekarang kita butuh cahaya. Iya. Jangan Dip. Sekarang kamu harus mengeluarkan cahaya untuk kita. Hebat sekali, Boy. Sena, lebih baik kamu ikut di dunia aku deh. Nah, di sana gak ada yang perlu ditakutin. Kayak si Raini kegelapan itu. Dan di sana kamu bisa dapat teman yang sayang sama kamu. Terima kasih, Boy. Tapi tempatku di sini. Aku harus melawan Raja Kegelapan. Jika aku pergi, permainan ini akan berakhir. Boy, kamu fokus aja bikin terowongan waktu, oke? Ini jadi urusan aku. Boy, itu ada petir. Cepat kejar dan pergi. Bisa-bisanya sih nongol di sini. Ih. Wah, aku udah kembali ke rumah. Kok bisa ya? Tapi bagus deh, aku jadi gak jatuh. Tapi, Lucian, udah beli belum? Gimana? Belum. Gue tuh nggak tahu dia itu di mana. Mendingan sekarang itu lo siapin gue air panas. Soalnya gue mau mandi. Sana cepetan.
Aduh, gue bingung nih. Kemana sih dia? Aduh. Lepaskan aku! Aku tidak akan pernah melepaskan kamu sebelum batu hatiku kembali. Sekarang jawab pertanyaanku. Di mana anak itu pergi membawa batu hatiku? Jawab, jangan diam aja. Udah kan petirnya? Aman nggak tuh di dalam botol? Iya, peri hitam. Aman nggak? Udah aman kok, Teddy. Sekarang kita kembali ke bawah yuk. Ayo. Burung hitam. Untung kalian cepat turun. Tadinya aku mau naik juga ke atas. Emangnya kenapa burung hitam? Kayaknya aku ngeliat Iboy deh. Hah? Masa sih? Kamu ngeliatnya di mana? Waktu itu aku sedang nikmati terbangku sendirian di udara. Kemudian tiba-tiba aku mendengar ada suara minta tolong. Dan aku yakin sekali itu adalah suara Iboy. Iya, suara Iboy. Hah? Iboy? Ah! Ah! Kamu yakin yang kamu lihat itu Iboy? Yakin, saya yakin-yakinnya. Aku benar-benar ngelihat itu Iboy kok. Suaranya juga suara Iboy. Terus kok bisa menghilang kayak begitu? Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, itu yang aku juga jadi bingung. Kok bisa tiba-tiba lenyap begitu aja? Apapun itu, Magic yang melakukan atau enggak, itu pasti kekuatan magic. Wah, kalau begitu ayo kita cari dia. Ayo, iya. Kalau Ibu teriak minta tolong, berarti dia emang perlu bantuan kita. Ya, kita cari Ibu lagi yuk. Ayo. Ada di sini sih. Semua tadi juga nggak ada. Sena, apa Sena yang ini beneran Sena yang aku temuin sebelumnya? Ya ampun, ternyata waktu itu aku beneran masuk ke dunia komputer. Dan waktu itu katanya dia dunia games. Aku kira itu cuma nama doang. Gak taunya itu beneran dunia games. Ayo jalan. Gawat. Kalau aku masuk ke dalam sana, istana kegelapan itu wilayah kekuasaannya Raja Kegelapan. Lepasin! Kalian beraninya keroyokan. Makin kamu berontak, semakin kuat ikatan ini. Ayo cepet. Ayo, boleh jalan. Ayo cepet. Ayo. Lepaskan aku! Keluarkan aku dari sini! Raja! Sena, aku memberikan kamu waktu untuk berpikir. Kamu beritahu aku keberadaan anak lelaki itu. Kalau tidak, kamu akan tahu rasakan sendiri akibatnya. Ingat, Sena. Jangan main-main dengan aku. Ingat kejadian yang terjadi pada ayahmu. Yang dulu pernah membangkang di kerajaan kegelapan.
Maaf ya, lagi serius nih. Lagi main games ya? Iya, tapi aneh nih gamenya. Ini gamesnya yang ada nama pemain Sena kan? Iya, lagi terkenal banget nih gamenya. Tapi gue heran, kok jadi aneh gini sih mainnya? Aneh gimana? Seharusnya kan permainannya sisanya ngancurin hatinya Raja Kegelapan. Tujuan utama sisanya kan ngancurin hatinya Raja Kegelapan. Tapi kok di sini hatinya Raja Kegelapan kagak ada sih? Hatinya nggak ada. Terus kalau hatinya nggak ada gimana? Ya jadinya nggak bisa dimainin dong. Apa tujuannya si Sena? Lagian aneh deh pokoknya. Sena kok ketangkap dan dikurung sih? Padahal kan tadi aku udah ngumpulin angka untuk melawan Raja Kegelapan. Agak asik nih. Gamenya pasti lagi rusak nih. Artinya aku bisa melihat keadaan Sena melalui permainan ini. Ya, kalau Iboy udah kembali ke waktu sekarang dan di tempat ini juga, maka dia pasti pulang ke rumah duluan. Iya, dia pasti tahu kalau nemuin kita lebih gampang di sini. Kamu mau masuk lewat jendela? Iya, aku mau lihat Iboy. Apa Iboy ada di kamar atau enggak? Kalau Iboy udah pulang, nggak mungkin dia langsung masuk ke kamar. Pasti diajak ngobrol dulu sama Bos Iksan dan Edo. Ditanya-tanyain. Atau disuruh ngerjain apa gitu. Bersihin dapur kek, cuci piring kek. Kan biasanya kayak begitu. Terus gimana caranya kita ngecek Iboy ada di rumah atau enggak? Assalamualaikum. Mau cari siapa? Mau cari Iboy. Nggak ada. Apa lagi sih? Kemana Iboynya? Duh, nggak tahu. Dia itu menyelam gitu aja. Udah sana. Gimana? Berang kusut? Nggak ada. Siapa yang kamu temuin tadi, Teddy? Edo. Dan kayaknya dia kesel deh. Soalnya dia juga bilang kalau si Iboy ngilang melulu. Gini. Coba aja periksa ke dalam rumah. Kalian masuk aja. Emangnya kenapa burung hitam? Sebab aku mencium ada aroma Iboy di dalam rumah. Tapi tadi kan Edo bilang ya bisa aja dia bohong. Atau Iboy masuk diam-diam. Yuk kita coba lihat. Ayo. Kayak si bos tuh. Duh, siapa lagi sih? Nggak bisa lihat orang lagi santai apa? Tunggu. Aduh, apa lagi sih nih? Hai. Tralala, trilili, trululu, tralala. Iya. Maafin aku ya Bang Edo. Ayo, kita masuk dan periksa bareng-bareng. Ayo. Sekarang aku harus mastiin gak ada yang lihat. Nanti mereka kira aku orang aneh lagi. Kalau begini keadaannya, sudah tidak mungkin aku keluar dari sini. Sena, kamu bisa dengar aku nggak? Ini aku Iboy. Itu seperti suara. Nggak mungkin. Sena, kamu bisa dengar aku nggak? Coba
Iboy. Iboy! Iboy, itu kamu! Ya ini aku ya, Boy. Tapi bagaimana bisa kamu bicara dengan aku? Apa kamu sudah kembali ke asalmu? Iya, aku udah kembali ke dunia aku. Udah deh, nanti aja yang ngobrolnya. Sekarang kita pikirin gimana caranya ngebebasin kamu, oke? Ya, baik Iboy. Ternyata mereka memang punya rencana. Tuanku kegelapan harus tahu hal ini. Tuanku Raja Kegelapan, hamba menghadap. Ada apa? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Tadi secara tidak sengaja hamba mendengar pembicaraan Sena. Dia berbicara dengan anak itu dan berusaha ingin kabur dari sini. Dari mana kamu tahu? Hamba mendengarnya sendiri, Tuanku. Suara anak itu terdengar, entah dari mana. Aku tidak menyangka. Anak itu punya kekuatan yang tidak disangka. Kita harus bisa mengatasi dia. Baik, Tuanku. Tuh, gak ada Iboy kan? Gimana dengan kamu, Buring Hitam? Katanya kamu mencium aroma si Iboy. Aneh. Aku mencium aroma Iboy di sekitar sini. Tapi hanya sebentar. Dan kemudian hilang begitu aja. Hilang begitu saja. Maksudnya? Iya, seakan-akan Iboy cuma di sini sebentar. Dan sebelum baunya sempat tinggal lama dan mengendap, ya udah menghilang lagi. Repot. Aku nggak ngerti. Iya, aku juga bingung nih. Sampai sekarang Iboy nggak ngasih tanda apa-apa. Gimana kita mau ngikutin dia? Iya, aku khawatir saat ini sama Iboy. Soalnya dia nggak mau hubungi kita sama sekali. Apa karena dia nggak bisa atau nggak mau ya? Semoga anakku nggak kenapa-napa. Semoga aku bisa segera bertemu dengannya. Kak, kakak kenapa sih? Kok kelihatannya tegang begitu? Enggak, kakak nggak apa-apa. Cuman kakak mikir aja. Kira-kira perginya kemana ya? Terus gimana kita carinya? Untung mereka nggak curiga. Aku nggak boleh kelihatan terlalu mengkhawatirkan Iboy. Mereka pasti curiga. Karena mereka kan menganggap aku nggak ada hubungan apa-apa dengan Iboy. Aku nggak punya cara lain. Aku harus kasih tahu Iboy. Iboy! Iboy, tolong aku! Sekarang aku yakin kalau Iboy benar-benar menghilang lagi. Gak ada tanda-tanda sedikit pun di rumah ini. Dan yang pasti, Iboy masuk ke rumah tanpa melalui pintu atau jendela. Dan dia juga keluar dari rumah ini begitu saja. Bukan lewat pintu atau jendela. Jangan-jangan Iboy punya kekuatan baru. Dia muncul terus hilang lagi begitu aja di satu tempat. Ya mungkin aja sih. Apalagi dia kan pakai kekuatan gelang ajaib. Nah, sekarang kita mesti cari Iboy di mana dong?
Kaliana, mungkin kita bisa nanya sama lelaki misterius ya? Hah? Hah? Loh, Kaliana? Barusan kan dia sama-sama kita. Kok tahu-tahu nggak ada? Ya udah, aku ke dalam dulu ya mencari Kaliana. Kalian keluar dari rumah ini dulu ya. Ya udah, aku ke dalam dulu ya. Apa ini? Dari Liana. Iboy sudah kembali ke waktu sekarang. Dan dia bisa melakukannya sendiri. Tanpa bantuan teman-temannya. Dan sepertinya dia punya kekuatan baru yang lebih hebat. Lelaki misterius, kamu benar. Ramalan bahwa Iboy akan menjadi seseorang yang sangat hebat sepertinya benar. Ya jelas aku tidak salah. Sepertinya kekuatan Iboy semakin kuat. Dan semakin kuat juga kekuatanku jika dia bergabung denganku. Sekarang, aku harus mengumpulkan kekuatanku kembali. Jadi aku akan siap jika Iboy sudah mau bergabung denganku. Kakak ngapain di sini? Kak, ada yang kakak sembunyiin dari aku ya? Aku nggak punya cara lain. Aku harus kasih tahu Iboy. Iboy! Iboy, tolong aku! Mereka sudah mulai bergerak, Iboy! Halo, bantu dia! Sena, kamu bertahan sebentar ya. Aku akan cari cara untuk bebasin kamu dari situ. Gila tuh anak. Slow dong mainnya, jangan digituin. Ntar komputernya rusak. Kakak hanya mau memastikan kalau Edo nggak apa-apa. Hah? Edo? Iya, kita kan sudah merubahnya. Nggak bergerak. Kakak takut kalau nanti keterusan. Lebih baik kita kembalikan dia lagi ya. Iya sih, aku nggak mau nyelakain dia. Aku cuma mau nyegah dia tahu soal Teddy, Airi, dan dunia nyata, Kak. Soalnya bisa gawat. Hum. Kembali ke normal lah. Ayo, Kak. Ayo kita pergi. Ayo. Kok gue di sini sih? Gak ada siapa-siapa. Tapi kok pintunya terbuka sih? Sena! Sena, kamu bisa lewat aku nggak?
mainin komputer gue. Maaf bang ya, aduh. Tuh, komputer gue rusak. Mati tuh. Awas ya, kalau bener-bener komputer gue rusak, lo harus ganti. Marah-marah, hah? Gue mau ngomong sama orang tua lo, biar. Mana tuh anak? Sambil terbang begini, kita harus tetap perhatian sama sekeliling kita. Kita kan nggak tahu, mana tahu ada yang butuh bantuan kita. Teman-teman, coba dilihat itu. Apa aku salah lihat atau? Apaan sih peri hitam? Itu Iboy kan? Hah? Mana? Itu loh. Iya, itu Iboy. Iya, Iboy. Ya udah, sekarang kita panggil dia yuk. Iboy, itu Iboy, itu anakku. Iya, Iboy. Hai. Hai, kamu pasti Iboy kan? Kok tante tahu nama aku? Oh Teddy Boy. Oh Teddy Boy. Iboy. Iboy, kamu tuh kemana aja sih? Gak ngasih kabar sama sekali. Untung kamu gak apa-apa, Boy. Dia sudah besar dan wajahnya sangat tampan. Oh, Iboy, anakku. Ya, kalian gak khawatirin aku. Teman, maaf. Habis ini aku harus pergi lagi. Loh, emangnya kamu kemana, Boy? Tahu nih, sibuk banget sih. Gak kangen ya sama kita-kita? Ya, Boy, kamu gak kangen ya? Iya, aku kangen sih. Tapi maaf, aku harus menolong temen aku. Raja Kegelapan, tolong lepaskan aku. Sena, aku sudah memberikan pilihan sama kamu. Kamu beritahu aku di mana keberadaan anak lelaki itu. Biar aku bisa mendapatkan kembali batu hatiku. Dan aku akan melepaskan kamu. Tapi kamu tidak mau. Malah melawan dan membuat rencana sendiri. Terserah Raja Kegelapan saja. Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Semoga Iboy bisa menemukanku. Semoga dia bisa membantuku. Sebelum semua ini selesai begitu saja. Sebentar lagi, matahari akan bersinar panas sekali. Di mana keberadaan anak lelaki itu? Dan kamu akan aku lepaskan. Aku benar-benar tidak tahu keberadaan anak itu saat ini. Dan kalaupun aku tahu, aku tidak akan pernah memberitahumu. Kepala! Kamu sama seperti kamu! Kalau memang tugasku hanya sampai di sini, aku rela. Lebih baik aku pergi dan dikenang dengan nama baik seperti ayah, daripada menang karena kompromi dengan musuh. Teman kamu? Siapa? Bukannya teman
teman kamu itu ya kita-kita ini? Iya, Boy. Jelasin dong, Boy. Jangan mau pergi aja. Iya, siapa tahu kita bisa bantu kamu, Boy. Tante, maaf. Ini siapa ya? Hai, kamu pasti Iboy kan? Kok Tante tahu nama aku? Ya ampun, Boy. Masa kamu lupa sih? Kan kakakku, Berliana. Iya, Boy. Ini kakaknya Prita. Tapi kok kayaknya aku kenal ya. Aku kenal banget. Padahal kan aku nggak pernah ketemu dia. Iboy, Iboy. Kok bengong sih? Ayo dong cerita. Kenapa? Oh iya, jadi nama temen aku ini namanya Sena. Aku ketemu dia di dunia games. Hah? Dunia game? Dunia game? Game permainan maksudmu? Iya. Pas aku menggunakan kekuatan petirnya Silk Misterius untuk kembali ke tahun 2004, aku malah nyasar ke dunia games. Nah, di sana aku sering dibantu sama si Sena. Dan si Sena juga yang membantu aku kembali ke sini. Terus sekarang Senanya mana? Sekarang dia masih di sana. Sekarang dia dalam bahaya. Makanya aku mau ke sana. Dan aku butuh kekuatan petirnya si Silk Misterius untuk ke sana. Kalau kamu mau balik ke sana, gak usah bantuan si lelaki misterius. Soalnya aku punya kekuatan petir di botol ini. Kok bisa? Kita kerjasama buat dapetin itu di atas sana,